Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di bawah kekuatan petir ilahi itu, seharusnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Menghadapi pertanyaan Lan Yan yang agak ragu-ragu, Han Li berkata dengan ekspresi serius. Setelah mengatakan itu, dia berjuang untuk berdiri, tapi begitu dia melakukannya, dia merasakan gelombang kelelahan di sekujur tubuhnya. Kakinya menjadi lunak, dan dia benar-benar terjatuh kembali. Melihat ini, Lan Yan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopangnya, tapi dihentikan oleh Han Li dengan lambaian tangannya. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Aku akan istirahat sebentar saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Han Li berkata perlahan. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila lagi, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Melihat dia baik-baik saja, Lan Yan menghela nafas lega. Berdiri di samping, dia mendongak dan melihat langit-langit ruang bawah tanah yang sudah runtuh seluruhnya bocor melalui sepetak sinar matahari. Itu kebetulan menyinari tubuhnya, membuatnya tampak sedikit mempesona. Di bawah sinar matahari, bayangannya panjang, memanjang sampai ke sisi Han Li. Pertarungan di pihak jiwa yang menangis juga hampir berakhir. Setelah dia menyedot sisa terakhir dari bale Full Yin Qi ke dalam perutnya, dia bersendawa indah dan kembali ke bentuk manusia. Melihat Han Li sedang bermeditasi di sini, dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi buku kuno yang tebal itu dan mulai membaca. Melihat ini, Lan Yan ingin naik dan mengatakan sesuatu padanya. Namun, saat dia mengambil langkah ke depan, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan ekspresi ketidakpercayaan melintas di matanya. Ternyata tubuhnya telah bergerak, namun bayangannya tetap berada di tempat yang sama. Untuk sesaat, terjadi perubahan aneh. Dalam bayangan yang tersisa di tempat yang sama, cahaya hitam tiba-tiba menyala, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari sana, memegang belati kepala hantu di tangannya, menusuk tepat di titik vital dada Han Li. Pipinya panjang dan tipis, dan matanya sangat dingin. Siapa lagi selain Gui Lingzi? Perubahan ini terlalu mengejutkan, sehingga Lan Yan dan jiwa yang menangis bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belati kepala hantu di tangan Gui Lingzi sudah berjarak kurang dari beberapa inci dari dada Han Li. Namun, Han Li sepertinya tidak merasakannya, dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Dalam pertarungan tadi, dia benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi. Kedua mata Gui Lingzi melotot dan bekas kemerahan muncul di wajah aslinya yang pucat. Seolah-olah dia sedikit bersemangat bahwa dia akan berhasil. Namun pada saat ini, Han Li yang terlihat kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti kilat dan penuh semangat, dan seulas senyum dingin menggantung di sudut mulutnya. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Aku menunggumu. Begitu dia menyelesaikan kata-kata sarkastiknya, salah satu telapak tangannya sudah terentang seperti kilat. Petir emas melingkari telapak tangannya dan menyambar leher Gui Lingzi. Bagaimana ini mungkin? Belati kepala hantu di tangan Gui Lingzi sudah menempel di dada Han Li, tapi tidak bisa bergerak lebih dekat setengah inci pun saat dia bergumam tak percaya. Saat itu, aku tidak mengumpulkan kekuatan yang cukup. Aku tahu bahwa satu serangan pedang tidak akan cukup untuk membunuhmu. Awalnya, aku berpikir jika kamu cukup pintar untuk melarikan diri, aku akan melepaskanmu. Sayangnya, setelah itu aku berpura-pura lemah, kamu mau tidak mau menyerangku. Kamu benar-benar memiliki keinginan mati, kata Han Li sambil mencibir. Ini kuil 9 asal, kamu berani membunuhku. Gui Lingzi berkata dengan marah. Sejak saya datang, secara alami saya telah membuat segala macam rencana. Saat ini, Anda bahkan tidak memiliki 1/10 dari kultivasi asli Anda. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Namun, aku harus menunggu sampai aku mencari jiwamu terlebih dahulu.
Han Li berkata sambil tersenyum. Selesai berbicara, seberkas cahaya melintas di antara alisnya. Seutas benang kristal terulur dan langsung menuju ke celah di antara alis Guilingzi. Pikiran Han Li bergerak dan seni pemurnian roh beredar secara diam-diam, ingin mendobrak batasan di lautan kesadaran Guilingzi. Haha, kamu ingin mencari jiwaku. Angan-angan, karena kamu datang tanpa diundang, maka aku akan memberimu hadiah yang banyak. Sebelum kesadaran ilahi Han Li memasuki lautan kesadaran Guilingzi, suara Guilingzi pertama kali terdengar di lautan kesadarannya sendiri. Han Li diam-diam berkata, tidak bagus. Di dalam hatinya, dia tiba-tiba menarik benang kristal di antara alisnya dan membuka matanya. Namun, saat dia membuka matanya, dia melihat jimat aneh berwarna ungu tua tiba-tiba muncul dari alis Guilingzi. Dengan suara mendesing, itu menyala dan berubah menjadi jimat ungu, langsung memasuki ruang di antara alisnya. Setelah itu, rasa sakit hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang hampir mencabik-cabik kepalanya melanda. Bahkan Han Li, yang telah menanggung segala macam rasa sakit, sebenarnya merasa itu agak tak tertahankan. Telapak tangannya tanpa sadar mengendur, dan dia jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya, berguling ke segala arah. Setelah Guilingzi melepaskan diri, dia langsung menjauh darinya. Apa yang kamu lakukan? Melihat situasinya, Weeping Soul berkata dengan marah. Bukankah sudah kubilang aku memberinya hadiah yang murah hati? Itu adalah jimat abadi pembunuh mayat yang saya persiapkan untuk diri saya sendiri untuk menerobos kemacetan di masa depan. Jika saya menggunakannya ketika saya mencapai alam Grand Zenith tahap akhir, secara alami akan memiliki efek tak terbatas yang melampaui ribuan pil ajaib. Menggunakannya hanya pada Grand Zenith Realm tahap awal. Haha, haha, ekspresi Guilingzi sangat galak sambil tertawa keras. Lepaskan dia, Weeping Soul meraung saat dia menyerang. Sosok Guilingzi malah langsung berpencar, dan ia menjelma menjadi hamparan kabut hantu yang menyebar ke sekeliling. Luka-lukanya akibat pertempuran dengan Han Li sangat berat. Bahkan jika dia mampu mempertahankan kultivasi aslinya, maju selangkah lebih jauh ke tahap lanjut alam Zenith Heaven di masa depan mungkin akan menjadi harapan yang luar biasa. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mau menggunakan jimat abadi pembunuh mayat yang dikatakan sebagai jimat abadi dengan 3 lapis baja di dimensi abadi pada Han Li. Ah! Teriakan nyaring yang menyayat hati terdengar. Han Li yang sedang berguling-guling di tanah tiba-tiba melakukan gerakan ikan mas untuk berdiri dari tanah, dan seluruh tubuhnya berdiri tegak di tempat seperti tombak tanpa bergerak sedikitpun. Jangan pergi dulu, lihat dia. Jiwa menangis baru saja hendak mendekat ketika dia melihat ini, namun dia dihentikan oleh Lan Yan. Weeping Soul melihat ke arah dengan konsentrasi, dan dia melihat bahwa Han Li yang berdiri di tempat pada saat ini tampak sedikit melenceng. Pada saat ini, sebenarnya ada 2 ekspresi di wajahnya yang tidak bisa dianggap luar biasa, dan itu sangat aneh. Alis di bagian kiri wajahnya menyatu erat sementara matanya terbuka lebar, dan bahkan hidungnya berkerut sementara seulas senyum jahat menggantung di sudut mulutnya. Di sisi lain, ekspresi di bagian kanan wajahnya jauh lebih normal, tapi matanya dipenuhi dengan ekspresi kesusahan. Tuan, ada apa denganmu? Weeping Soul berteriak kaget saat melihat ini. Han Li sedikit mengangkat kepalanya. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata Weeping Soul, dan sudut mulut di bagian kanan wajahnya bergerak seolah ingin menjawab. Namun, bagian kiri wajahnya tidak setuju, dan dia hanya menyeringai kejam sambil memegang bagian kanan wajahnya. Ini benar-benar buruk, ekspresi Lan Yan tidak sedap dipandang saat dia bergumam. Han Li melolong kesakitan, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menyerbu ke depan seolah-olah dia bermaksud menyerang jiwa menangis dan Lan Yan. Gumpalan teror melintas di mata Lan Yan, dan sosoknya tidak bisa membantu tetapi terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, di saat berikutnya,
langkah Han Li berhenti sekali lagi. Dia memegangi kepalanya dengan ekspresi kesakitan, lalu dia jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling dengan liar. Langkah apa sebenarnya yang dia gunakan? Jiwa guru sebenarnya menjadi sedikit tidak stabil. Ekspresi Weeping Soul tiba-tiba berubah ketika menyadari fluktuasi dalam jiwa Han Li, dan dia berbicara dengan terkejut. Itu adalah jimat eksekusi mayat, kata Lan Yan dengan ekspresi serius. Jimat eksekusi mayat, apa itu? Jiwa yang menangis bertanya dengan cemas. Jimat eksekusi mayat adalah salah satu jimat abadi yang paling berharga di seluruh dimensi keabadian sejati. Sampai sekarang, ini adalah salah satu dari sedikit metode yang membantu seorang kultivator alam Zenith Heaven untuk mengeksekusi eksekusi mayat, jelas Lan Yan. Eksekusi mayat, bukankah itu hambatan yang hanya akan muncul ketika seseorang mencapai puncak dari 3 tahap alam Zenith Heaven? Jiwa yang menangis bingung. Kamu benar, jadi disitulah letak masalahnya. Teman Han saat ini hanya berada pada tahap awal, dan masih ada jarak yang cukup jauh sebelum dia dapat maju ke tahap menengah alam Zenith Heaven. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengeksekusi eksekusi mayat sama sekali, namun sekarang dia dieksekusi secara paksa dengan jimat eksekusi mayat, Lan Yan melanjutkan. Weeping Soul segera memahami ketika dia mendengar ini, dan ekspresinya langsung menjadi lebih tidak sedap dipandang. Dia bahkan lebih menyadari kondisi Han Li daripada Lan Yan. Sebelumnya, setelah Han Li menerobos ke alam Zenith Heaven, meskipun kultivasinya telah meningkat pesat saat dia membuka banyak bukaan abadi dalam sekali jalan, dia masih jauh dari mencapai puncak tahap awal, dan dia sangat jauh dari kemacetan yang mengharuskannya melakukan eksekusi mayat pertama. Selain itu, ketika seorang kultivator alam Zenith Heaven menemui hambatan dan harus mengeksekusi eksekusi mayat untuk maju, mereka semua akan mempersiapkan segala macam metode dan mencari tempat terpencil untuk memasuki kultivasi tertutup. Mereka bisa dikatakan telah melakukan persiapan yang matang, namun karena berbagai alasan, mereka mungkin tidak berhasil mengeksekusi Dewa Mayat. Bahkan jika mereka berhasil, ada risiko serangan balik yang sangat besar, dan itu akan menyebabkan kultivasi mereka mengalami kemunduran parah. Jimat eksekusi mayat pada saat ini tidak diragukan lagi merupakan metode ekstrim bagi Han Li, dan ini mendesaknya untuk membagi Dewa Mayat pertama terlebih dahulu dalam keadaan di mana kultivasinya tidak cukup siap. Di sisi lain, secara alami mustahil bagi Han Li untuk berhasil dalam kondisinya saat ini, jadi satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kehancuran. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Jiwa yang menangis menatap tajam ke arah Han Li. Gui Lingzi sudah mengaktifkan jimat eksekusi mayat ketika dia menggunakannya, jadi mustahil bagi kita untuk menghentikannya. Kita hanya bisa melihat apakah teman Han mampu menekan efek dari jimat itu. Lan Yan memasang ekspresi tak berdaya. Dia jelas menyadari di dalam hatinya bahwa begitu kekuatan jimat abadi dilepaskan, bagaimana mungkin seorang kultivator alam Zenith Heaven tahap awal dapat menekannya. Tepat pada saat ini, Han Li, yang sedang berguling-guling di tanah dengan tangan melingkari kepalanya, tiba-tiba berhenti, lalu berjungkir balik, dan tubuhnya hampir seketika menghilang di tempat sebelum bergegas menuju Weeping Soul Beast. Jiwa yang menangis tertangkap basah, dan dia hanya bisa secara naluriah menyilangkan tangannya untuk menghalangi di depannya. Pada akhirnya, jari-jari Han Li membentuk cakar yang tiba-tiba menamparnya. Jiwa yang menangis melihat melalui celah di antara lengannya bahwa wajah Han Li benar-benar berubah menjadi penampilan yang buas dan ganas, dan bahkan ada air liur bening yang mengalir dari sudut mulutnya yang terbelah secara berlebihan. Hehe, sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan auranya. Han Li berbicara dengan ekspresi galak. Detik berikutnya, jiwa yang menangis merasakan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya, dan lengannya bahkan terasa seperti hampir patah. Sosoknya berguling-guling di tanah saat dia menabrak dinding bobrok di reruntuhan,
dan dia meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Sosoknya bertabrakan dengan dinding batu besar dengan susah payah sebelum akhirnya berhenti. Dia buru-buru menutup mulutnya, namun dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Haha, haha, Han Li tertawa gila-gilaan dengan ekspresi garang di wajahnya. Lan Yan melihat ekspresi ganasnya dan aura yang sangat berbeda terpancar dari tubuhnya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah orang yang sama. Weeping Soul Beast mengibaskan darah di telapak tangannya dengan tatapan rumit di matanya. Lan Yan melihat ke arah Weeping Soul Beast dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, mata Weeping Soul Beast tiba-tiba bersinar, dan ia buru-buru berteriak, "Dodge!" Lan Yan terkejut, dan dia menghindar hampir tanpa ragu-ragu. Dia pindah 1000 kaki jauhnya. Begitu dia bergerak, terjadi ledakan keras di tempat dia berdiri, dan sebuah lubang yang sangat besar meledak. Aura kultivasinya tampaknya menjadi lebih kuat setelah dia kehilangan kesadaran, teriak Weeping Soul Beast. Jimat eksekusi tubuh telah berlaku. Dia kemungkinan besar terpengaruh oleh indera ilahi dari mayat jahat, indera ilahi aslinya tidak lagi mampu mengendalikan tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menjadi orang yang terbunuh. Sebaliknya, mayat jahat akan memutuskan indera ilahi aslinya dan mengambil alih tubuhnya, kata Lan Yan dengan ekspresi panik. Terlepas dari apakah itu indera ilahi atau evil course, kita harus membuatnya kehilangan kesadaran terlebih dahulu. Setidaknya, kita harus membatasi gerakannya, kata Weeping Soul Beast dengan ekspresi serius. Bagaimana kita melakukan itu? Lan Yan buru-buru bertanya. Bantu aku membatasi gerakannya sejenak. Aku akan memikirkan caranya, kata Weeping Soul Beast. Saat Lan Yan hendak menanyakan pertanyaan lain, ledakan keras terdengar dari kawah di depan mereka. Sosok Han Li melesat ke langit. Dia tiba-tiba berbalik di udara dan menukik ke arah mereka. Ketika jaraknya hanya 100 kaki dari mereka berdua. Weeping Soul Beast telah menutup matanya dan membuat segel tangan di depannya. Tampaknya sedang mempersiapkan semacam teknik rahasia. Lan Yan mengertakkan gigi dan maju selangkah. Sebuah kantong biru muncul di telapak tangannya. Kantong biru itu bersinar terang dengan suara ombak. 10 naga air biru tiba-tiba berlari keluar, menembus tekanan angin di depan saat menyerbu menuju Han Li. Han Li mengeluarkan raungan liar dan menghantamkan tinjunya. 2 naga air yang bertabrakan dengan tinjunya meledak. 8 naga air lainnya bergerak dari samping dan melilitnya. Setelah 8 naga mengepung mereka, permukaan tubuh mereka langsung bergemuruh. Petir air yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat bersamaan, menerangi puluhan ribu benang listrik. Han Li, yang berada di tengah petir, mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya tiba-tiba mengecil, lalu langsung menggeliat. Saat dia santai, lapisan aura merah tua tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dia sebenarnya telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dalam sekejap, berubah menjadi gelombang-gelombang kejut yang sangat kuat yang memaksa air, guntur, dan kilat di sekitarnya mundur. Apakah sudah selesai? Tubuh Lan Yan bergetar hebat. Darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya saat dia berteriak. Sementara itu, Weeping Soul Beast tetap diam dengan mata terpejam. Saat 8 naga air akan runtuh, ekspresi Lan Yan menjadi serius. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes sari darah bercampur darah di kantong biru. Tiba-tiba, kantong biru itu bersinar terang, dan 8 naga air, yang telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Kemudian, mereka membuka mulut dan meludahkan bola petir berwarna biru kristal, yang menghantam Han Li. 8 bola petir mendekatinya pada saat bersamaan. Kemudian, tiba-tiba meledak, berubah menjadi tiang petir yang langsung melesat keluar dari permukaan bumi. Saat petir mendarat, 8 naga air tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya.
Dengan ledakan, mereka semua menghilang. Sosok Han Li muncul kembali. Tubuhnya hangus hitam. Tubuhnya sedikit bergoyang, tapi dia tidak terjatuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lan Yan dengan mata merah darah. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan gigi putihnya. Aura pembunuh dan niat jahat yang kental segera menyelimuti Lan Yan, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sudah berakhir, dia bergumam dan jatuh ke tanah. Kalian semua harus mati. Han Li tertawa jahat. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan dia bergegas ke arah ini. Namun, di saat berikutnya, cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya. Warna merah darah di sekitar pupil kanannya langsung memudar. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak bisa berdiri diam. Dia berguling dan jatuh. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, sosok itu menekan telapak tangannya ke tengah kepalanya. Jiwa menangis, Lan Yan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat sosok itu dengan jelas. Jiwa menangis berdiri di depan Han Li, menekan telapak tangan di atas kepalanya. Lingkaran riak merah tua di kehampaan beriak di bawah telapak tangannya seperti riak di tengah danau. Han Li ditekan oleh telapak tangan yang tampak lembut ini, dan dia benar-benar duduk di sana dengan linglung, tidak bergerak. Mata jiwa menangis berwarna merah darah, dan ada juga darah yang menetes dari sudut matanya. Jelas sekali bahwa harga untuk mengaktifkan teknik rahasia ini juga tidak sedikit. Dengan tangannya yang lain, dia dengan cepat membentuk segel dengan satu tangan dan menunjuk di antara alisnya. Daging di dahinya segera terbelah, memperlihatkan mata vertikal berwarna merah darah. Kemudian, mata vertikal berwarna merah darah berkedip samar, dan garis-garis benang kristal berwarna merah darah menyebar seperti tanaman merambat. Mereka langsung menjulur dan menusuk di antara alis Han Li. Ark. Pada saat benang kristal berwarna merah darah menembus di antara alis Han Li, jiwa yang menangis mengeluarkan ratapan kesedihan, dan ia menutup matanya pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, indera ilahi jiwa menangis memasuki pikiran Han Li. Ini adalah pertama kalinya jiwa menangis melihat pikiran Han Li, dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah dunia yang sangat luas. Namun, dunia dalam pikiran saat ini sangat kacau. Badai dahsyat terlihat di mana-mana, dan tornado yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan di langit. Langit ditekan oleh lapisan awan gelap, dan terus-menerus terjadi gemuruh guntur di dalam awan. Dunia di dalam pikiran tiba-tiba menyala, dan sambaran petir tebal jatuh dari langit, menyerang perasaan ilahi jiwa yang menangis. The Weeping Soul Beast buru-buru menghindari serangan yang masuk dan menyerang ke depan. Namun, dia baru terbang kurang dari 10.000 kaki ketika tornado dahsyat menyapu ke arahnya. "Tuan, kamu di mana?" Jiwa yang menangis berteriak dengan cemas. Jika dia tidak menemukan kesadaran Han Li sesegera mungkin, maka kesadaran ilahinya hanya akan terus diserang oleh serangan balik yang semakin kuat dari pikirannya. Setelah teknik rahasia kehilangan efeknya dan Han Li terbangun lagi, tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Tepat pada saat ini, jiwa yang menangis tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ia melihat sosok tidak jelas muncul di dalam awan petir di atas. Kegembiraan membanjiri hatinya, dan ia segera naik ke langit sebelum menerobos sambaran petir dan bergegas menuju awan petir. Setelah tiba di atas awan petir, jiwa yang menangis menemukan bahwa tidak ada gelombang dahsyat di bawah. Sebaliknya, hanya ada kilatan petir sesekali yang menerangi sekeliling. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar. Sambaran petir besar meledak di atas awan petir, dan lingkungan sekitar segera menjadi seterang siang hari. Jiwa yang menangis meminjam cahaya dari langit untuk melihat sosok yang agak kesepian berjuang menuju area yang dipenuhi petir. Dia sangat akrab dengan sosok itu tidak lain adalah Han Li.
Tuan, jiwa yang menangis mengeluarkan seruan panjang, dan suaranya bergema hingga ke langit. Han Li baru saja hendak berjalan menuju area petir yang pekat ketika tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba berbalik. Hati jiwa yang menangis tersentak kaget saat disambut pemandangan wajah yang setengah ganas dan setengah hikmat. Namun, terlepas dari apakah itu kejam atau serius, keduanya mengangkat alis secara bersamaan saat melihat jiwa yang menangis. "Mengapa kamu di sini?" Hanya ada satu mulut, tetapi ketika ia membuka dan menutup mulutnya pada saat yang bersamaan, terdengar dua suara yang tumpang tindih. Yang pertama adalah pertanyaan yang mengejutkan, sementara yang lainnya adalah interogasi yang sengit. Sial, kesadarannya sudah mulai terpecah. Jiwa yang menangis segera mengetahui bahwa situasinya cukup mengerikan. Dia baru saja akan menjawab ketika awan petir di bawahnya tiba-tiba melonjak, dan hamparan petir yang luas muncul dari bawah kakinya sebelum meluncur ke arahnya. Jiwa yang menangis buru-buru menghindari serangan petir sebelum bergegas menuju Han Li. Suara berderak terdengar terus-menerus di belakangnya saat hamparan luas petir mengejarnya. Han Li segera mengangkat tangan kanannya saat melihat ini dan melambaikannya ke udara, menghilangkan bagian petir itu. "Sekarang kesadaranku telah terpecah dan diserang oleh mayat jahat, aku tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kesadaranku lagi. Cepat tarik indera ilahimu, atau kamu akan terlibat juga," kata Han Li dengan susah payah, wajahnya berkedut. "Hehe, kamu datang di waktu yang tepat. Perhatikan bagaimana aku melahapnya. Kamu tidak buruk. Bagaimana kalau kamu terus mengikutiku setelah aku mengambil alih kesadaran dan tubuh fisikmu?" Suara lain terdengar. "Jimat surgawi pembunuh mayat sudah mulai berlaku. Kami hanya punya satu pilihan tersisa, dan itu adalah menyegel kesadaranmu untuk sementara dan membuatmu tertidur lelap. Lalu, kami akan membangunkanmu saat kami punya cara," kata jiwa yang menangis secara langsung, mengabaikan kata-kata mayat jahat. Kesadaran mayat jahat dan Han Li masih satu, jadi tidak ada gunanya meskipun mereka menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya dari mayat jahat, jadi jiwa yang menangis tidak punya pilihan selain berbicara terus terang. "Haha, apakah ini rencanamu? Itu sesuai dengan keinginanku." Suara Evil Corpse bergema. "Tidak ada gunanya." Begitu niat jahat muncul, ia menyebar seperti rumput liar. Semakin lama ia berlarut-larut, semakin parah korosinya pada kesadaranku. Praktisnya tidak terlihat, jadi tidak ada artinya bahkan jika kita tertidur lelap pada saat yang sama. Bahkan kesadaranku tidak akan ada saat aku bangun lagi nanti, kata Han Li. Jiwa yang menangis langsung mengalami dilema ketika mendengar ini. Aku sudah mencapai kesepakatan dengannya. Kita akan menggunakan petir untuk memisahkan kesadaran kita terlebih dahulu, lalu kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk melihat siapa yang bisa membunuh siapa. Gumpalan ekspresi tegas muncul di sisi kanan wajah Han Li saat dia berbicara. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kamu masih cukup jauh dari puncak tahap awal alam Zenith Heaven. Tidak mungkin bagimu untuk berhasil tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kata jiwa yang menangis dengan cemas. Hanya ini satu-satunya cara untuk saat ini. Orang ini tidak sabar dan ingin segera keluar, kata Han Li tak berdaya. Mayat jahat tiba-tiba berbicara dengan keras kepada jiwa yang menangis, berhentilah mengoceh. Jika kamu mengganggu kami lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Karena ini adalah pilihan guru, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi tidak peduli apa hasilnya, saya akan terus mengikuti Anda, bahkan jika Anda sudah menjadi mayat jahat. Jiwa yang menangis menghela nafas saat berbicara. Karena kamu sangat bijaksana, maka aku akan memberimu kesempatan. Perhatikan bagaimana aku memusnahkan jiwa utamamu dan menjadi tuanmu. Haha, mayat jahat jelas sangat percaya diri, dan dia tertawa dengan ganas. Jiwa yang menangis tidak berkata apa-apa lagi ketika mendengar ini.
Ia hanya berdiri di samping dan melihat ke belakang jiwa Han Li sambil terus berjalan selangkah demi selangkah menuju petir.